Baik, puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sepanjang tahun 2024 ini dari kitab Yosua, Alive in Calling. Setiap kita boleh menemukan panggilan kita karena ada panggilan secara korporat ya, ada panggilan secara pribadi karena Tuhan memanggil kita dengan kata kara. Itu panggilan secara pribadi, ada 12 tema. Di sepanjang tahun 2024 ini sudah dipampang di bagian depan saudara ya 12 tema tersebut. Dan hari ini kita akan membuka lembaran yang kedua. Di minggu yang kedua ini next chapter atau lembaran yang baru. Saya mendasari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua karena sepanjang tahun ini kita akan belajar daripada kitab Yosua. Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kota itu, yang dimaksud dengan kota itu adalah kota Yeriko ya. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi kota Yeriko setelah direbut, maka mereka membakar kota itu. Ya, merebut dan membakar, kemudian di dalam kota itu ditemukan banyak sekali material, termasuk di dalamnya kalau ditemukan emas, perak, barang-barang tembaga, besi ya, itu harus ditaruh di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Atau kalau dalam bahasa kita saat ini, perbendaharaan rumah Tuhan itu adalah gereja lokal, tempat kita beribadah dan menjadi anggota di sana. Kenapa kemudian emas, perak, barang-barang tembaga dan besi ini harus ditaruh di dalam rumah perbendaharaan Tuhan? Karena di ayat 19 ya, mundur ke belakang di ayat 19-nya dikatakan demikian. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka kemudian diperintahkan Tuhan di sebuah kota yang namanya Gilgal. Dan itu kayak menjadi home base-nya mereka. Di mana kemudian mereka berkumpul termasuk anak-anak perempuan dan laki-laki dan anak kecil di situ. Ya, dan disitulah sebelum mereka menyeberang, saudara, menyerang ke kota Yeriko, maka orang Israel diperintahkan untuk mereka yang belum disunat, disunat. Dan itu sunatan massal sampai kemudian ya, bekas daripada sunat itu membentuk sebuah bukit, saudara. Jadi itu betapa banyak sekali, saudara ya. Dan setelah itu kemudian Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk mengitari kota Yeriko itu di dalam 7 hari. Selama 6 hari, setiap harinya sekali dengan diam tanpa bersuara. Pada hari yang ke-7 mereka mengitarinya sebanyak 7 kali. Dan saat di puncaknya berarti itu sudah mengitari sebanyak 13 kali. Sampai Yosua berkata bersorak, maka bangsa itu bersorak. Dan kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Pujian, sorakan mereka meruntuhkan tembok Yeriko dan kemudian mereka menyerbu masuk. Dan saat merebut kota itu mereka harus membakarnya. Dan kemudian 4 material harus dikhususkan. Karena itu adalah kudus bagi Tuhan. Nah, kita tahu bahwa 31 kota kurang lebih itu direbut oleh Yosua. Ya. Jadi di tanah yang dijanjikan itu ada 31 kota dan kota Yeriko, kota yang paling kuat posisi pertahanannya adalah kota yang pertama atau yang sulung. Ya, yang sulung. Sehingga kemudian perintah untuk mengkhususkan emas, perak, barang tembaga dan besi itu hanya dikhususkan bagi kota Yeriko saja. Selebihnya kalau kota yang lain tidak ada perintah yang spesifik untuk mengkhususkan emas, perak, barang tembaga dan juga besi itu. Saat ketika selesai 31 kota itu,
maka orang Israel memperoleh banyak sekali emas, perak yang kemudian dibagi-bagi berdasarkan kepada suku demi suku, saudara ya. Itu hasil daripada 30 kota yang lain. Tetapi kota yang pertama yang sulung yaitu Yeriko harus dikhususkan, ditaruh di dalam rumah perbendaharaan. Tapi kita lihat ya, setelah Yeriko itu direbut, tapi kemudian Tuhan berkata ada orang Israel berubah setia. Karena didapati satu orang saja, yaitu Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Dia tidak mengkhususkan emas, perak dan tembaga besi. Tiba-tiba dia ngambil, dia lihat ada jubah yang indah buatan Sinear. Kemudian ada emas batangan, saudara, kira-kira mungkin 50 sikal, saudara, beratnya. Kemudian ada perak, saudara ya, dia ambil itu. Dan kemudian dia simpan di kemahnya, dia taruh, saudara ya. Dia sembunyikan. Dan itu membangkitkan murka Tuhan atas Israel. Saat ketika Yosua memerintahkan kota yang kedua, saudara ya. Israel itu kan terkenal dengan mata-matanya, saudara ya. Itu sudah dari zamannya Musa, zamannya Yosua, saudara. Saat Musa masuk ke tanah perjanjian, saudara ya, terlebih dahulu dia utus 12, saudara ya. Saat Yosua mau masuk juga, dia utus ada 2 orang, saudara ya. Saat ke kota Ai, dia utus tuh intelnya, saudara ya. Yang namanya intelijen Israel itu udah terkenal dari dulu, saudara. Dan kemudian memberikan report, saudara. Oh, nggak usah mengerahkan banyak pasukan. Tidak usah disusahkan bangsa ini, cukup 2.000 atau 3.000 pasukan yang diutus ke kota Ai, takluk gitu kota Ai. Dan kemudian ya saat mereka akan menyerbu dengan mengirim 3.000 pasukan, yang terjadi adalah orang Israel membelakangi musuh mereka. Karena tiba-tiba ketika ya pasukan dari Ai ini bangkit membunuh 36 orang, saudara. Dari 3.000 itu 36. Itu persentasenya kan hanya kecil, saudara ya. Tidak sampai ya kira-kira 1% dari 3.000, saudara ya, kalau 36. 0,1 ya, 0,1 saudara ya. Ya, jadi itu bukan persentase yang besar, tapi membuat ketika mereka anggota mereka terbunuh, mereka menjadi tawar hati dan akhirnya melarikan diri. Dan saat mereka melarikan diri itulah Yosua akhirnya apa, saudara? Yosua turun mengoyakkan jubahnya dan berlutut di hadapan Tuhan sampai menjelang petang hari. Dan dia berseru, tadinya kalau sekiranya Tuhan tidak menyuruh kami menyeberangi sungai Yordan. Dan begitu panjang doanya, saudara. Yang pada akhirnya ketika petang hari Tuhan berfirman kepada Yosua, bangkitlah. Karena ada orang Israel yang telah berubah setia, yang membangkitkan murka Tuhan sehingga membuat tawar hati daripada bangsa itu. Ada orang yang mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah yang demikian jelas. Besok hari maka suku demi suku harus dihadapkan di hadapan Tuhan. Kemudian dari suku demi suku akan dipilih satu suku oleh Tuhan. Dan dari suku itu kaum demi kaum. Ya. Setelah kaum demi kaum, satu kaum akan dipilih oleh Tuhan. Dari kaum demi kaum, maka keluarga demi keluarga akan tampil, saudara, di hadapan Tuhan. Dan keluarga itu akan ditunjuk. Setelah keluarga, maka orang demi orang. Pada keesokan harinya, didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Dan Yosua berkata, hai anakku, mengakulah di hadapan Tuhan. Dan kemudian Akan ini mengaku, saudara, bahwa dialah yang tergiur oleh karena jubah buatan Sinear yang indah bersama batangan emas dan juga perak. Mari kita lihat, saudara, ayatnya supaya lebih jelas ya. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-7 dikatakan ayat 20 sampai 26. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu
Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah. Lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel. Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ayat 25, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Perhatikan kalimat selanjutnya, lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor, dari kata akan, saudara. Nah perhatikan saudara, karena ketidaktaatan satu orang saja bisa mencelakakan seluruh bangsa. Bisa menggagalkan bangsa itu menikmati sebuah janji yang luar biasa, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan kita bisa melihat saudara ya, ketika kemudian barang-barang yang harusnya dikhususkan untuk ditaruh di dalam rumah perbendaharaan Tuhan itu dibakar. Nah ini luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Udah Akannya yang berdosa, ya Akan yang bersalah. Dipanggillah ya semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan, kemahnya, kemudian juga kambing, domba, lembu, sapinya dilempari dengan batu dan dibakar. Dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel itu menyurutkan murka Tuhan. Kita bisa melihat hal yang tragis kepada Akan. Dia dari suku Yehuda sudah masuk, bisa menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi menjadi tragis, bukan saja dia kehilangan janji yang dinantikan oleh seluruh Israel di bawah pimpinan Yosua yang telah masuk ke tanah itu, tapi juga dia kehilangan keluarganya hanya karena ketidaktaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara khusus berkaitan dengan emas dan perak, saudara ya. Tembaga dan besi sih dia nggak simpan, saudara. Mungkin berat. Kayak besi di sini, ini udah lama ini nggak ada yang ambil saudara, karena terlalu berat, saudara. Jadi bisa dilihat di sini, saudara, menjadi tragis. Dan saya percaya setiap kita menginginkan tahun 2024 ini menjadi tahun keberhasilan. Amin, saudara. Tahun kesuksesan. Tahun kita boleh memperoleh seperti tahun yang berlimpah dengan susu dan madunya. Maka setialah kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena Yeriko ini merupakan kota yang pertama yang sulung. Saya hari ini akan berbicara tentang first fruit, tentang buah sulung. Kebenarannya adalah bahwa persembahan buah sulung itu merupakan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-26, bisa dibuka ya. Ulangan pasal 26 ayat 2 dikatakan seperti ini. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Jadi ditaruh di sebuah wadah. Artinya itu sesuatu yang terbaik dari apa yang kita peroleh di awal daripada perjalanan kita di tahun 2024 ya. Haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, saudara ya. Jadi tempat mana yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk membuat namanya diam di sana? Kalau kemudian kita merefleksikannya dan mengimaninya, itu adalah house of worship, saudara. Amin. Kalau dalam konteks kita sebagai satu gereja lokal. Dikatakan maka haruslah ya. Kata harus itu berarti tidak ada pilihan yang lain. Membawa apa saudara? Hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan oleh siapa?
diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kita meyakini bahwa setiap apa yang kita peroleh adalah berkat daripada Tuhan. Maka hasil yang pertama itu perlu untuk kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan. Karena itu merupakan sebuah perintah. Kebenaran yang kedua adalah kenapa kita perlu untuk memberikan persembahan buah sulung. Itu diberikan setiap tahun. Paling bagusnya ketika kita membuka lembaran yang baru. Di dalam perjalanan kita di sebuah tahun. Seperti tahun 2024 ini. Melakukannya di bulan Januari ini. Di dalam Nehemia pasalnya yang ke-10 ayat 35 dikatakan lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Sekali lagi ya, lagi pula setiap tahun, every year kami akan membawa kemana? Rumah Tuhan. Hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Jadi setiap tahun saudara. Yang paling baiknya adalah ketika kita membuka lembaran yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu di bulan Januari ini. Jadi bisa direnungkan sebentar ya. Masih ada 2 minggu ke depan ya. Ada 21, ada 28 dikunyah firman ini diterima. Kalau kemudian Roh Kudus ya menjamah hati kita. Perlu untuk setiap kita supaya kita boleh dilembutkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dikunyah, direnungkan saudara ya. Direnungkan, diperkatakan, direnungkan. Karena sebetulnya ada 3 sifat daripada orang. Ada orang yang hatinya keras kayak batu saudara. Mau dikasih bagaimanapun gak akan keluar apa-apa. Hanya yang keluar kalau kemudian batunya ditekan atau mau dipakai palu sekalipun. Yang keluar itu mungkin bisa ada gesekan, kemudian bisa pecah dan ada percikan apinya. Terkadang seperti itu. Atau seperti spons, tahu spons ya? Spons itu kalau kemudian dimasukkan ke dalam air dia menyerap air. Dan spons itu ketika ditekan sedikit keluar airnya. Ada orang yang tipe hatinya seperti itu. Ditekan atau disampaikan dengan firman keluar saudara dari hidupnya. Tetapi saya mendorong untuk setiap kita seperti sarang madu saudara ya. Kalau madu itu di sarangnya mau ditekan apa tidak ditekan dia akan mengalir saudara. Mau diperlakukan dengan ada perlakuan apa tidak dia akan mengalir. Maka mari hati kita ini seperti sarang madu saudara ya. Sarang lebah yang kemudian bisa mengalir saudara. Amin saudara. Nah firman ini bisa dikunyah bisa direnungkan. Ada 2 minggu ke depan untuk setiap kita bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, saudara, kebenaran yang ketiga adalah bahwa persembahan sulung atau buah sulung itu adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 9 dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta? Ya dengan memberikan satu persembahan. Entah di dalam gereja lokal buat pembangunan untuk orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita ini digerakkan. Nah itu cara untuk memuliakan Tuhan dengan harta. Dan saudara, dan ada kelanjutannya. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saya percaya kalau kita mengawali tahun ini pasti akan dapat hasil pertama. Di tahun 2024. Nah hasil yang pertama itu ketika kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi memuliakan Tuhan adalah baik kita beribadah seperti ini. Ya menyanyi, bersorak, memuji. Ya itu adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tapi ayat di dalam Amsal 3 ayat 9 ini. Cara yang lain memuliakan Tuhan adalah dengan harta kita. Dan mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilan. Kebenaran yang berikut yang keempat saudara adalah agar rumah kita mendapat berkat dan lumbung kita dibuat penuh. Di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang merupakan kelanjutan daripada ayatnya yang ke-9. Silakan dibuka ya dikatakan ya di ayatnya yang tadi. Yang 9 itu yang barusan kita baca, maka itu adalah merupakan akibat
daripada apa yang telah kita lakukan di ayatnya yang ke-9, saudara. Kalau kemudian kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama atau buah sulung, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, saudara ya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Full, saudara ya. Bahkan kemudian tidak bisa nampung, meluber. Itu yang disebut sebagai meluap dengan air buah anggur. Nah, ini merupakan suatu janji daripada Tuhan. Ada hukum sebab akibat di sini. Kalau kita lakukan bagian ayat 9, bagian 10 itu adalah kerjanya daripada Tuhan, saudara. Amin. Tuhanlah yang membuat lumbung-lumbung kita diisi penuh. Dan bejana daripada pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi kebenaran yang keempat ini adalah kalau kita melakukannya maka lumbung kita akan diisi penuh. Amin, saudara. Amin, saudara. Kemudian kebenaran yang berikut, satu ayat lagi, saudara ya. Oke, Yesaya 44 ayat 30. Dan yang terbaik dari buah sulung. Jadi ada persembahan yang pertama, ada penghasilan yang pertama, diambil yang terbaik, saudara ya. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dari segala persembahan khusus, dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Bagian imam-imam itu adalah yang melayani, saudara. Juga yang terbaik dari tepung celaimu harus kamu berikan kepada imam. Supaya apa, saudara? Kalau kita melakukan bagian dari kata dan yang terbaik sampai kepada kata kepada imam, saudara. Maka kemudian kalimat selanjutnya adalah bagiannya Tuhan. Supaya rumah-rumahmu. Ini bukan hanya satu rumah, saudara ya. Yang udah punya lebih dari satu rumah boleh angkat tangan, saudara. Bahkan Tuhan menjanjikan ini rumah-rumahmu. Bukan hanya satu rumah, saudara. Tidak dikatakan rumahmu, saudara. Tapi banyak rumah. Rumah-rumahmu mendapat berkat. Jadi ada kayak blessing in disguise-nya di sini. Bukan hanya satu rumah, saudara, buat kita. Tapi itu bisa lebih dari satu. Rumah-rumahmu mendapat berkat. Saya yakin setiap kita kepingin, saudara, rumah kita menjadi rumah berkat. Amin, saudara. Berapa banyak yang ingin rumahnya menjadi rumah berkat, saudara? Enggak ada, saudara. Rumahnya menjadi rumah berkat. Maka kita perlu melakukan bagian A-nya. Yang terbaik dari buah sulung dikhususkan untuk dibawa ke dalam rumah perbendaharaan. Dan yang terakhir, saudara, apa yang akan terjadi? Yang terakhir, bahwa saat kita memberikan persembahan yang sulung, itu akan menguduskan hasil yang kita peroleh sepanjang tahun ini, saudara ya. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan iman akan menguduskan penghasilan kita sepanjang tahun 2024 ini. Di dalam Roma pasal 11 ayat 16 dikatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ini merupakan suatu seperti pengandaian, saudara. Kalau kemudian roti yang sulung itu kudus, seluruh adonannya kudus. Kalau kemudian sebuah pohon itu akarnya kudus, maka kemudian akan memberikan hasil baik di cabang dan juga buahnya adalah kudus. Dan kalau kita kemudian menguduskan penghasilan kita di tahun 2024 ini, perlu mengambil tindakan supaya yang sulung, yaitu buah sulungnya, itu dikuduskan. Dengan cara dibawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, saudara. Atau di dalam gereja lokal. Maka di sepanjang tahun 2024 ini, penghasilan kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Secara ringkas saya ingin memberikan satu perbedaan yang signifikan antara yang dilakukan oleh orang Israel dengan kita, saudara. Hal yang pertama, kalau kita memberikan sebuah persembahan buah sulung, maka ada hal yang sifatnya kuantitas, ya. Secara jumlah, yaitu lumbung dibuat melimpah. Bagi orang Israel itu adalah panen yang banyak, saudara ya. Kalau bagi kita adalah penghasilan yang melimpah, karena tidak semua kita petani, saudara.
Amin saudara, tidak semua kita petani. Jadi penghasilan yang melimpah. Kemudian rumah diberkati itu bicara tentang kualitas. Bagi orang Israel itu panen berkualitas saudara. Ada kan terkadang panennya ya panen yang tidak berkualitas. Tetapi bagi kita itu adalah hasil daripada usaha kita atau pekerjaan kita yang berkualitas. Tidak abal-abal. Dan kemudian menguduskan penghasilan, ada garansi, ada jaminan saudara. Yaitu jaminan dalam 1 tahun itu untuk orang Israel penghasilannya baik. Bagi kita dalam 1 tahun ini penghasilan kita akan dikuduskan. Dan kemudian ada kepuasan saudara. Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bagi orang Israel itu adalah menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bagi kita bisa menikmati penghasilan kita. Gak nanti bocor saudara ke hal-hal yang sebetulnya gak perlu. Amin saudara, karena sudah dikuduskan. Dan pasti Tuhan akan bisa memproteksi perjalanan kehidupan kita di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang kita lakukan. James L. Kraft saudara ya, dia merupakan ketua dari korporasi keju Kraft. Kalau kita lihat produknya saudara ya, di yang ada kata mart-martnya ini saudara, banyak sekali produknya ini ya. Dia berkata seperti ini, investasi satu-satunya yang pernah saya buat yang telah membayar dividen meningkat secara konsisten adalah uang yang saya berikan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu pernyataan dari seorang pengusaha yang produknya mendunia, yang produknya melampaui batas negara di mana dia tinggal saudara. Dia berkata bahwa investasi satu-satunya yang pernah dia buat telah membayar dividen yang meningkat secara konsisten adalah uang yang dia berikan kepada Tuhan. Saya berdoa demi anugerah Tuhan ya, kebenaran firman ini bisa diterima, kemudian dikunyah dan kemudian dipertimbangkan. Kalau dorongan daripada Roh Kudus untuk kita lakukan, mari jangan keraskan hati kita. Tapi lebih dari apapun saudara, bukan karena seperti akan saudara ya, yang tragisnya. Tapi saya mendorong untuk setiap kita boleh memberikan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Orang yang mengasihi seseorang saudara. Kalau seorang pria mengasihi wanita, pasti dia memberi saudara. Tapi orang yang memberi belum tentu mengasihi saudara. Perbedaan ini bisa terlihat di mana saudara? Ketika misalnya di lampu merah, ada orang yang lagi nyanyi-nyanyi lagu-lagunya vals sambil kemudian ada tamborin atau apa begitu. Kalau di lampu merah tujuannya apa? Meminta ya mungkin ada 1.000 atau 2.000 bisa diberi oleh sopir. Dan sopir nggak mau, kemudian kalau tidak memberi ya bisa bagian bodi daripada mobilnya di mungkin dicoret atau apa, ya sudah dikasih. Tapi itu bukan karena cinta, tapi seseorang yang mengasihi berarti dia memberi. Amin saudara. Maka saya mendorong seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Dia berkata seperti ini. Ini bukan berapa banyak yang kita beri, tapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam setiap pemberian kita. Saya berdoa demi anugerah Tuhan, kita membuka lembaran yang baru. Ini di hari yang kedua, di minggu yang kedua di tahun 2024 ini. Untuk kemudian memberikan persembahan yang sulung. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Meteraikan akan kebenaran firman. Biar kiranya setiap kami boleh menerima terlebih dahulu. Merenungkannya, mengunyahnya, memikirkannya Tuhan. Dan biar kiranya Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun dari antara kami yang tidak mau Tuhan lumbung kami diisi penuh. Yang bejana pemerahan kami meluap. Dan demikian kami tidak juga Tuhan menginginkan bahwa rumah kami tidak mendapat berkat. Setiap kami Tuhan mengingini Tuhan supaya rumah kami menjadi rumah berkat. Dan demikian Tuhan Engkau boleh menguduskan akan penghasilan kami di sepanjang tahun 2024 ini. Kami mau 2024 menjadi tahun yang berlimpah susu dan madunya bagi kami. Kami mau Tuhan untuk kesuksesan, keberhasilan Tuhan, keuntungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami.
Dan jika Tuhan menaruh itu di hati kami, kami akan melakukannya dengan tindakan iman. Bukan karena terpaksa, tapi kami boleh melihat kepada Engkau dan didasari kepada hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mencintai akan firman. Materaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya. Amin.